jika suatu transaksi itu dipersaksikan oleh 3 orang atau lebih, saksinya 3 atau lebih, saksikan 2. Tapi kalau ada 3 gimana? Maka hukum kesaksian setiap orang itu menjadi fardu kifayah. Apabila ada 2 misalkan yang merelakan kesaksiannya lalu direstui oleh hakim, maka kewajiban saksi yang ketiga itu gugur. Jadi saksi yang ketiga itu jadi fardu kifayah nanti, kalau 2 itu sudah siap jadi saksi pokok. Tapi kalau ketiga-tiganya bersaksi, maka hukum dari setiap orangnya itu menjadi fardu kifayah. Baik, ini pelajaran penting dari dalam ayat-ayat gadai ya yang kita pelajari. Ada sedikit tambahan yang ke-10 mungkin ya. Jadi kalau misalkan barang gadaian itu tambah, pertumbuhan barang gadai gitu, misalkan menggadaikan sapi, lah kok sapinya tambah gemuk, nah itu maka pertumbuhan tersebut masih termasuk barang gadaian. Berbeda dengan barang dagangan yang berkembang, misalkan anak dari seekor hewan yang digadaikan atau buah dari sebuah pohon yang digadaikan. Begitu juga dengan pohon yang tumbuh dari pencangkokan misalkan, atau dari benih yang dihasilkan dari sebuah pohon yang pohon itu digadaikan, atau penghasilan lain yang keluar dari barang yang digadaikan, misal susu dari hewan ya kan, hasil bumi dari tanah. Nah semua itu termasuk barang gadaian, kecuali jika murtahin, jadi orang yang dititipi barang gadai itu mensyaratkan pada awal transaksi. Nah, nanti ada perbedaan pendapat ulama di sana. Sebab perbedaannya antara lain termasuk yang tidak termasuk di dalam barang gadaian itu zakatnya. Tuh. Jadi misalkan gadai setahun ya, setahun emas sudah sampai nisab, zakatnya itu masuk ke barang gadaian enggak gitu. Nah ini yang ulama nanti berbeda pendapat di situ. Nah, penggemukan itu tidak berpengaruh pada zakat yang dikeluarkan pada hewan, tapi kan jumlah. Jadi setiap 40 ekor zakatnya sekian kan gitu. Tapi kalau gemuk gak gemuk itu kan tidak berpengaruh, maka itu tidak menjadi perdebatan. Yang menjadi perdebatan adalah zakatnya gitu. Maka sekali lagi, penggemukan itu tidak berpengaruh pada zakat yang dikeluarkan pada seekor hewan, sedangkan buah-buahan yang dihasilkan dari sebuah pohon, anak yang dilahirkan dari seekor hewan, susu yang dikeluarkan dari seekor ternak dan lainnya memiliki hukum sendiri pada zakatnya, tidak mengikuti hukum sumber asal mereka. Wallahu a'lam bishawab.